fenomena banyaknya anak-anak yang menjalani prosedur cuci darah dalam beberapa waktu belakangan ini, kira-kira apa penyebabnya? Kita akan bahas lengkapnya dalam diabetes hingga cuci darah anak melonjak, orang tua patut waspada. Ya, pemirsa, peristiwa cuci darah sempat heboh di Indonesia, apalagi hal ini menyasar kepada anak-anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Warganet pun cukup sontak ini kaget melihat kondisi ini mengingat kondisi gagal ginjal umumnya dialami orang dewasa. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso ini mengatakan setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia ini berpotensi atau berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Penyebabnya adalah gaya hidup mereka yang kurang sehat. Sementara itu dia mengungkapkan kejadian obesitas meningkat pada anak-anak. Sekitar 80% anak diabetes tipe 2 ini disertai obesitas. Nah, Dr. Piprim juga mengatakan ini adalah pangkal mula dari segala penyakit termasuk penyakit ginjal. Dr. Piprim mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak mulai dari pola makan, pola gerak hingga pola tidur mereka. Beberapa waktu setelahnya, pihak RSCM pun buka suara terkait fenomena banyaknya anak-anak yang menjalani prosedur cuci darah dalam beberapa waktu belakangan ini. Dokter spesialis anak RSCM Jakarta, Dr. Eka Laksmi Hidayati ini mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 60 pasien anak-anak ini yang menjalani cuci darah secara rutin di RSCM Jakarta. Dr. Eka juga mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah hemodialisis dan juga continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD. Nah, Dr. Eka ini melalui akun Instagram resmi @rscm.official pada Kamis 25 Juli 2024 mengungkapkan sebetulnya tidak ada lonjakan jumlah pasien anak. Hanya saja angka pasien di satu rumah sakit saja sekitar 60 anak yang harus menjalani cuci darah secara rutin. Sementara itu menurut Dr. Eka juga jumlah pasien anak yang melaksanakan prosedur dari hemodialisis ini adalah berjumlah sekitar 30 orang. Sebagai informasi, hemodialisis adalah prosedur untuk membersihkan darah dari limbah-limbah hasil metabolisme tubuh alias mencuci darah sebagai pengganti ginjal. Terkait dengan penyebabnya, Dr. Eka menegaskan bahwa banyak pasien yang melakukan prosedur cuci darah di RSCM Jakarta tidak berkaitan dengan peristiwa gagal ginjal akibat obat sirup yang mengandung etilen glikol. Ada beberapa faktor penyebab anak harus menjalani prosedur cuci darah di RSCM Jakarta menurut Dr. Eka. Salah satunya adalah gagal ginjal bawaan lahir dan juga Dr. Eka ini mengatakan salah satu kasus fungsi ginjal adalah tidak normal yang sering dijumpai ini merupakan sindrom nefrotik. Nah, yakni adalah kondisi ketika glomerulus rusak sehingga banyak protein yang bocor dari darah ke dalam urin. Adapun banyaknya jumlah pasien anak tersebut terjadi karena RSCM Jakarta merupakan rumah sakit rujukan karena tidak semua rumah sakit di Indonesia menyediakan layanan cuci darah. Dengan demikian pasien yang dilayani untuk cuci darah tidak hanya di Jakarta dan Pulau Jawa, tetapi juga dari luar Pulau Jawa. Nah, kita akan bahas peningkatan kasus diabetes pada anak Indonesia pada slide berikutnya. Nah, baru-baru ini Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut bahwa pada tahun 2023 kasus diabetes anak ini meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 yang lalu. Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi IDAI Muhammad Faizi ini mengatakan bahwa kasus diabetes pada anak bahkan bisa lebih tinggi dari yang sudah tercatat saat ini. Nah, saat ini saja data IDAI mencatat ada sekitar 1.645 anak di Indonesia yang mengalami diabetes. Data yang tercatat ini berasal dari 15 kota di Indonesia di mana diantaranya mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang hingga Medan. Nah, dari jumlah tersebut laporan yang paling banyak ini adalah berasal dari Jakarta dan juga Surabaya. Nah, selain itu diabetes juga ditemukan lebih banyak menyerang pada anak perempuan, yakni sebanyak 59%. Rata-rata usia diabetes pada anak sendiri ini adalah dari 10 sampai 14 tahun ini adalah 46%, sementara dari usia 5 sampai 9 tahun ini ada 31,5%. Nah, begitu juga yang dicatat oleh Dr. Faizi. Selain itu, kalau kita lihat juga ya, gejala-gejala diabetes ini adalah sangat beragam sekali begitu. Kalau kita lihat gejala diabetes ini umumnya dilaporkan oleh dari Dr. Faizi, ini adalah
sebagai berikut, di mana antaranya adalah meningkatnya rasa haus, kemudian juga sering buang air kecil, mungkin mengompol pada anak yang terlatih, kemudian juga menggunakan toilet, rasa lapar yang ekstrim, penurunan berat badan yang tidak disengaja, kelelahan, iritabilitas atau perubahan perilaku, dan juga nafas yang berbau buah. Nah, kita akan cek juga ke slide berikutnya, di mana negara mana saja yang kira-kira sangat tinggi kasus diabetesnya. Ini adalah jumlah negara yang paling tinggi kasus diabetesnya di dunia. Ada berbagai jenis diabetes, tapi yang paling umum terjadi pada anak-anak adalah diabetes tipe 1. Di mana jenis diabetes ini merupakan penyakit autoimun ketika sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Nah, International Diabetes Federation atau IDF ini menghimpun jumlah penderita diabetes tipe 1 berdasarkan usia pada tahun 2022. Secara global, penderita diabetes tipe 1 ini diestimasikan mencapai 8,75 juta orang pada 2022. Sebanyak 1,52 juta orang atau 17% dari total berusia di bawah 20 tahun. Kategori usia ini adalah anak-anak, remaja, atau dewasa awal. Setidaknya ada 10 negara yang memiliki penderita diabetes tipe 1 generasi muda tertinggi di dunia. Di antaranya adalah yang pertama, nih ranking pertama ada India yang paling banyak diabetes tipe 1 pada anak-anak di bawah usia 20 tahun, yakni sejumlah 282.832 orang. Sementara itu negara dengan peringkat kedua adalah Brasil sejumlah 112.340 orang. Peringkat ketiga ada Amerika Serikat sejumlah 70 ribuan orang. Kemudian Tiongkok ini peringkat keempat sejumlah 66.000 orang atau anak di bawah usia 20 tahun. Kemudian Pulau Rusia 58 ribuan orang, Arab Saudi 49 ribuan orang, Algeria 46 ribuan anak, kemudian juga Inggris 42 ribuan anak, Jerman 40 ribuan anak, dan yang terakhir di peringkat 10 ada Maroko, yakni sejumlah 37.194 anak berusia di bawah 20 tahun. Lantas bagaimana dengan Indonesia? IDF ini menunjukkan penderita diabetes tipe 1 pada generasi muda di Indonesia ini mencapai 13.311 orang. Memang angka ini tidak masuk 10 besar tertinggi atau yang terparah, tetapi masih harus ditekan. Secara total, penderita diabetes 1 di Indonesia ini menyentuh 41.872 orang pada tahun 2022. Ya pemirsa, itulah alasan dari fenomena banyaknya bocil atau anak-anak yang menjalani prosedur cuci darah.